Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video seri React.js yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan konsep atomic design serta bagaimana mengimplementasikannya ke project React kita. Langsung saja, konsep atomic design ini pendekatan yang dipopulerkan oleh Brentford yang memecah elemen aplikasi atau UI menjadi bagian-bagian modular hingga paling kecil dengan mengadopsi unsur-unsur dalam kimia. Jadi konsep atomic design ini yang mempopulerkan itu adalah Brentford, dan konsep ini itu mengacu atau mengadopsi katanya ini ya, asalnya itu dari unsur-unsur kimia. Lebih lengkapnya teman-teman tinggal coba dibuka tentang atomic design ini ya. Teman-teman tinggal cari atomic design aja, atomic design. Nah, di sini metodologi ya. Metodologi tentang atomic design. Nah, di sini dia terinspirasi dari unsur-unsur kimia, di mana dalam unsur kimia itu ya terdapat unsur-unsur yang menyusun sebuah organisme gitu ya, gampangnya lah. Saya juga lupa ya kimia ini karena saya juga bukan jurusan kimia dulu ya. Nah, jadi dipecah menjadi lebih kecil katanya ya, mulai dari atom. Jadi untuk membuat sebuah organisme kayak sel apa itu kan dimulai dari atom, terus dan seterusnya sampai yang lebih besar gitu ya. Itu konsep dasarnya ya. Nah, di sini ada 4 tahapan ya. Pertama, kita pecah menjadi atoms. Atom ini kan yang paling kecil nih. Jadi UI kita nanti akan kita pecah-pecah ke yang paling kecil ya. Terus ada molekul. Jadi dari atom, unsur-unsur atom tadi digabung nanti jadi molekul, dari molekul nanti jadi organisme, seterusnya hingga menjadi sebuah pages atau halaman ya. Nah, atom sendiri itu susunan atau komponen terkecil ya, terkecil dari sebuah UI nantinya ya. Nah, pada contoh gambar form login di samping, kemarin kita sudah bikin login kan ya. Kita dapat memisah form tersebut menjadi paling kecil dalam kurung atom ya, saat kita membangunnya. Contoh seperti label, input, button, dan seterusnya ya. Terus molekul. Nah, molekul ini lebih besar lagi dari atom ya. Nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Saya menjelaskan hidrogen ini juga bingung juga ya. Hingga nanti digabung lagi menjadi molekul lebih besar lagi, terus digabung lagi menjadi organisme, lalu digabung lagi menjadi sebuah template atau layout. Nah, dari template layout ini nanti akan muncul yang terakhir nanti pages ya, atau halaman ya. Oke, langsung saja kita implementasikan aja biar enggak terlalu basa-basi dan membingungkan ya. Kita langsung implementasikan aja pada project React yang sudah kita buat. Pertama kita akan menyusun ya. Menyusun strukturnya ini tidak seperti ini lagi, sesuai dengan konsep ini. Pertama ada atom katanya ya, tapi ini ya, kita tidak mungkin akan menamai atom. Nanti kalau dinamai atom
Ya kalau teman-teman yang paham konsep ini akan ngerti ya, tapi kalau yang nggak paham ini apa nih folder atoms gitu kan, apa ini atom, apa nih molekul. Nah, jadi biar tidak bingung pada developer lain yang akan mengembangkan nanti, mungkin suatu saat teman-teman sudah tidak mengembangkan aplikasi itu, jadi kita namai dengan nama yang lebih familiar dalam dunia programming gitu ya. Pertama kita buat folder dulu ya, di dalam folder source src ini atoms ya, sorry bukan atoms ya, tapi ini untuk atomnya nanti ya, kita namai aja elements ya. Terus ini untuk atom ya, jadi bagian terkecil. Terus yang kedua nanti ada molekul. Molekul itu saya kira nggak perlu ya, nah, jadi langsung yang organisme, karena untuk molekul dan atomnya kita satukan ke dalam elements ini ya. Jadi kita langsung ke organisme, tapi namanya kita ganti menjadi fragments atau part atau bagian atau gimana lah istilahnya ya, tapi lebih enak fragment gitu ya. Terus yang ketiga ada layout. Nah yang terakhir adalah pages, halaman. Nah ini untuk pages ini beda sendiri, kita taruh di sejajar dengan src, jadi kita tarik keluar ya ke sini ya. Nah mana ya, nah kita tarik keluar sini aja. Nah terus move. Nah jadi sejajar ya untuk sorry, ini kita bungkus lagi namanya components, komponen. Nah begini, yang elemen kita masukkan ke dalam komponen, yang fragment juga kita masukkan ke dalam komponen, yang layout juga kita masukkan ke dalam komponen. Sedangkan pages ada di luar komponen ya, sorry ya, mana tadi pages. Nah ini ada di source tapi di luar komponen ya. Nah begini ya, jadi di dalam komponen nanti ada elemen, fragment, layout, dan pages. Oke, jadi untuk apa namanya, layout yang sudah kita buat yaitu login form. Nah ini kita akan pecah-pecah menjadi bagian terkecil sesuai dengan konsep atomic design itu ya. Oke, langsung saja. Pertama di sini di dalam folder elemen, di sini folder elemen tadi kan untuk atom ya, jadi bagian terkecil. Jadi kita buat dulu misalkan di sini button ya. Terus ada lagi input ya. Jadi kalau di login kita coba running dulu ya. npm run dev. Localhost port 5173. Nah oke, ini masih jalan ya, ini masih layout yang lama. Jadi di sini akan kita rubah menjadi sesuai dengan konsep atomic design. Pertama button, lalu kita buat file lagi, di dalamnya kita kasih index.jsx. Nah ini untuk di sini isinya tinggal kita cut dari sini aja ya. Ini kita cut, lalu kita pindahkan ke index.jsx ini ya, yang ada di dalam folder button. Oke, sudah. Yang button ini sudah tidak dibutuhkan lagi, kita delete aja. Terus ada input ya, kita buat lagi di sini index.jsx ya. Nah untuk input ini kita akan mengekstrak ya
yang dari login form ini ya, yang dari login form untuk bagian inputannya ya. Mungkin kita akan ekstrak mulai dari sini ya. Jadi kita kan tidak pakai label. Kalau ada label berarti kita akan buat yang namanya label juga nih. Kalau ada labelnya, berarti di sini, nanti kalau kita butuh label inputan yang berlabel, berarti kita taruh di sini. Nah, label. Sementara karena tidak butuh label di form login ini, jadi kita kosongkan dulu untuk yang label ya. Jadi kita fokus ke bagian input index.jsx. Oke, kita buat functionnya dulu. Nah, di sini kita bikin namanya input ya. Input. Oke, seperti ini. Terus ini kita kasih kurung aja karena nanti akan panjang ya. Terus yang akan kita coba pindah ini ya, bagian div relatif ini sampai slash div relatif ini ya. Nah, ini ya, ini kan untuk inputannya ya. Oke, kita coba copy aja dulu, kita taruh di bagian sini. Ada error ya, sebentar. Ini ada input, oh sorry, ini kurang tutupnya, subhanallah. Berarti kita ngopinya kurang tadi ya, harusnya sampai sini nih ya. Nah itu ya, harusnya sampai sini. Gak apa-apa, sudah kita tambahi. Nah ini akan kita coba modifikasi, akan kita sesuaikan agar komponen ini dinamis seperti halnya button ini ya. Pertama di sini ya kita buat props dulu, lalu kita buat konstanta yang akan kita ekstrak nantinya ya. Nah, misalkan seperti ini, kita akan buat tipenya, tipe ini ya. Terus mungkin ukuran inputannya, terus background inputnya, background input color, terus BG input color, terus placeholder, ada placeholder nanti kita atur juga dari luar ya, placeholder colornya serta placeholder teksnya. Nah seperti ini ya. Terus ada lagi, mungkin kita nanti butuh inputan yang tanpa round ya, atau roundnya enggak terlalu seperti ini mungkin ya, agak kecilan, bisa kita atur. Berarti kita tinggal tambahkan rounded di sini ya. Terus kita atur juga ini ya, untuk lebar inputannya width th input. Nah ya, lebar input. Terus kalau mau dikasih ring kayak gini atau mau diganti warna ringnya, boleh kita buat dinamis juga. Berarti kita butuh ring input fokus. Jadi ketika difokuskan saja ringnya muncul ya. Yang terakhir ya jelas children ya, ini untuk menampung ininya ya, apa namanya, ini ikon ya, ikonnya children. Oke, seperti ini kurang lebih. Lalu kita akan sesuaikan, kita akan pakai variabel ini di dalam elemen HTML ini ya. Pertama dari tipe. Jadi tipenya kita buat dinamis tadi ya. Jadi kita panggil di sini tipe seperti ini. Terus satu lagi name mungkin ya. Name atau ID ya, kita taruh paling atas saja ya, ID. Nah kalau teman-teman name dan ID nya pingin beda, boleh kita
buat beda begini ya. Sementara kita nggak butuh beda, jadi name sama ID-nya kita samakan aja ya. Name berarti kita pakai ID, terus ID-nya kita pakai ID juga. Jadi kan di dalam inputan itu kan ada ID, ada name biasanya ya. Jadi kalau di dalam HTML kan ada input, tipe password, name sama dengan password, ID sama dengan PWD misalkan begitu ya. Nah, ini kan ada name, ada password. Jadi itu yang dimaksud tipe ID dan atribut ID dan name. Lalu untuk bagian class name di sini kan ada stylingnya ukuran input ya. Jadi ukurannya kita taruh tar dulu ya. Ini kan plef 10, ini nanti ada icon ya. Oke, ini untuk ukurannya ya. Oke, baik, di sini kita ganti menjadi, kita cut dulu ya. Jadi kita punya ukuran default nanti ya. Oke, di sini seperti ini. Oh, jangan lupa di sini ditutup seperti ini ya, backtick. Paling akhir juga, ini paling akhirnya di sini ya. Nah, berarti di sini tinggal ukuran input. Nah, ini untuk mengecek, takutnya ukurannya nggak ada tuh, jadi ada nilai default. Nah, seperti ini ya. Terus untuk background input color, nah warna ininya ya, backgroundnya. Jadi kalau misalkan nggak suka mau warna apa gitu ya, mungkin bisa kita ganti juga. Nah, jadi kita cut dulu, kita buat $kurung-kurawal, ini kita kasih bg input color. Nah, seperti ini. Di sini bg input color. Nah, kalau terisi, tapi kalau kosong kita kasih defaultnya begini. Oke. Terus ada placeholder ya, placeholder text dan placeholder color. Nah, ini untuk placeholder color ya. Ini juga kita cut begini ya, placeholder color, tanda tanya placeholder color. Nah, ini kita kasih yang tadi yang sudah kita cut ya. Oke. Lalu untuk roundednya $, ini rounded ya, begini. Jadi kalau roundednya nggak ada, berarti kita kasih rounded large, LG ya. Terus untuk lebarnya, widthnya kita kasih sama juga, dalamnya kita ganti nanti ya. Di sini width input ya, width input. Kalau nggak ada width input, kalau ada maksudnya, kalau nggak ada berarti widthnya full. Lalu untuk bukan rung ini ya, ring fokus, ring input fokus ya. Ring input fokusnya berarti ini ya, ini kita cut dulu, lalu buat kurung-kurawal $, seperti ini. Ring input fokus, kalau ada
berarti ring input fokus. Kalau nggak ada berarti petik begini ya. Oke, sudah jadi. Ini teksnya kalau teman-teman pengen dinamis juga ya monggo, nanti tinggal diganti. Sementara untuk saat ini nggak usah dulu. Dan yang kedua sebelum terakhir di sini ada placeholder. Placeholdernya boleh begini nanti ya. Jadi kita buat dinamis juga, placeholder text. Dan yang terakhir, nah kita kasih no text saja ya kalau nggak ada. Yang terakhir di sini bagian ikon, ini dikasih children. Kalau ada, kalau nggak ada kita kasih nol aja. Oke, sip. Ini untuk inputannya. Jangan lupa di terakhir ini ada export default input ya, agar nanti bisa kita import. Untuk bagian inputan sudah kita pecah. Selanjutnya di bagian fragments ya, untuk label kita kan nggak punya label ya. Di fragment kita akan buat folder. Mungkin di sini kita kasih out fragment ya. Nah seperti ini. Di dalamnya ada form login.jsx, ada form register.jsx. Oke, seperti ini. Nanti rencananya akan ada banyak fragment nanti ya. Sementara di sini fragmentnya hanya satu folder, yaitu out fragments ya. Untuk form login kita buat dulu komponennya raf ce ya, ketik aja raf ce. Kalau teman-teman punya es ekstensi es7 es nah ini ya es7. Nah itu sebentar, oh ini ya S7 React. Nah, itu akan otomatis kayak tadi ya, raf ce. Nah pertama untuk bagian form login kita import dulu komponen-komponen atomnya ya, yang lebih kecil yang dibutuhkan. Apa saja? Pertama ada button, ada inputannya ya, yang jelas. Karena kan untuk buat ini kan ada inputan, ada button gitu ya. Import input from elements input. Nah seperti ini ya. Terus import button from, atau di sini kita kasih input form gitu ya. Input form beda ya, form dengan from beda ya. Hati-hati tulisannya ya. Di sini from elements button ya, element button. Terus apalagi ini copy ya, untuk ikon ya, kita pindahkan ke sana untuk ikonnya ke form login. Nah seperti ini, dan warnanya juga dari material UI yang ada di login form yang sebelumnya ini ya. Lalu kita bikin di sini seperti ini. Nah ini yang akan kita ambil adalah dari ini ya, dari sini ya.
Kita coba copy aja, nanti kita pisah-pisah ya. Oke. Nah, di sini kita akan pakai form ya. Nanti biar enak, biar tidak usah ngerubah lagi, kita akan pakai form ya. Bukan lagi pakai div. Berarti di sini kita ganti menjadi form action sama dengan kosong ya. Atau pakai pagar nggak apa-apa ya. Jadi yang di bawah nih, di sini juga tutupnya dirubah ya di sini ya. Nah, untuk ini inputannya, ini kan kita sudah bikin nih, kita sudah bikin komponen input. Nah, jadi kita tinggal panggil aja input form. Nah, ini yang ini kita panggil, lalu seperti ini. Nah, kita tinggal isikan atribut-atribut sesuai yang ada di sini nih, mulai dari ID ya, ID sama dengan username, terus ada tipenya apa, teks misalkan, terus ada di sini ukuran input, kita kasih default aja PR10 PY. Atau karena di sini sudah punya nilai default ya, selain tipe dan name, ini kan sudah punya semua ya, punya ini ya, punya nilai default, berarti boleh kita nggak isi gini ya. Tapi kalau kita pingin ukurannya beda, baru kita isikan. Kita coba kosongkan dulu seperti ini. Lalu yang di sini children-nya, children ini akan diisi dengan icon ya. Pertama ada iconnya person, icon dengan warnanya apa nih yang di bawah nih, indigo ya, atau kita copy aja begini, sip. Oh ya, placeholder ya, placeholdernya karena beda-beda ya, placeholder text, placeholder teksnya sama dengan username. Biar nggak menjadi no text ini ya. Terus ini sudah sih, tinggal yang bawah kita hapus saja sampai sini ya, mulai dari yang relatif ini, yang relatif, dua relatif ini kan inputan semua nih, nggak perlu lagi karena kita sudah punya komponennya. Jadi kita tinggal bikin komponen input untuk password, input form, ID sama dengan password. Nah, tipenya password, placeholder teksnya bukan password tapi nanti kita pakai bintang ya, slash input. Oke, seperti ini, lalu ikonnya seperti ini. Mantap. Jadi sudah lebih sederhana lagi ya. Dan untuk buttonnya sama aja sih ya, karena button ini sudah jadi komponen ya, sudah jadi komponen juga. Ini masuk ke fragment sih, kalau yang ini masuk ke fragment masih ya. Oke, terus kita bikin untuk yang register ya. Importnya sama seperti ini. Mungkin kita bikin nanti ya, karena ini butuh display juga ya, biar jelas ya. Kita coba jalankan sampai yang login dulu ya, karena ini masih harus kita masukkan ke layout ya. Nah, di layout ini kita akan bikin file baru namanya auth layout
.jsx. Nah begini ya, yang register kita abaikan dulu sementara. Nah ini kita ambil dari login layout ini ya, dari login layout apa aja yang akan kita ambil. Bentar, di sini mungkin nanti butuh yang namanya props ya. Nggak usah sih, jadi nggak perlu props mungkin ya, kita coba lihat nanti aja. Pertama kita akan bikin out layout, lalu dalamnya ini kita ambilkan dari sini aja, kita cut dulu, copy aja biar tidak hilang ya, seperti ini, lalu kita paste. Nah apa aja yang perlu kita import di sini? Yang perlu kita import adalah sama ya, ini woman, terus ada ya woman saja ya, woman dan lampu. Terus ini rencananya nggak mau kita panggil di sini nih, karena ini layoutnya, jadi nanti bukan hanya login dipakainya tapi untuk register juga. Makanya kita kalau seperti ini berarti ini sama aja dengan yang ini gitu ya. Jadi nanti kita akan bikin children di sini ya, children yang diambil dari props seperti ini ya. Kita ekstrak dulu, children sama dengan props. Nah oke, cukup dulu untuk layout. Selanjutnya kita akan bikin pages ya, yang terakhir atau halaman ya, pages. Kita kasih nama login page .jsx. Nah seperti ini ya. Kita buat login page. Ini kita kasih besar aja ya. Ntar. Ini nanti digunakan untuk router ya. Biasa aja, camel case aja ya, login page. Nah ini kita buang dulu. Untuk login page, nah ini kita import apa aja yang perlu diimport. Kita import dari out layout ya, out layout from components, layout out layout. Jadi yang kita import ini. Terus yang kedua ada import form login ya, form login from. Nah ini ya. Untuk sampai sini nanti kita akan buat begini, out layout. Nah seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini yang nested komponennya. Jadi makanya di sini kita pakai children karena akan dipanggilnya dari sini sesuai dengan page-nya ya. Nah, misalkan di sini register nih, register page.jsx. Nah berarti kita bikin, nah seperti ini, kita copy aja dari login page, returnnya seperti ini. Berarti di sini tinggal import dari register form register ya. Kita copy juga ini, kita taruh sini dulu. Nah di sini beda nih, bukan form login lagi karena register page.
Berarti importnya dari form register form register. Nah, seperti ini. Nah, itu manfaatnya kalau kita pakai children ya di sini. Jadi layoutnya satu, tapi bisa dipakai banyak fragment, banyak tampilan lah gitu ya. Di sini kita panggil form register. Oke, begitu. Nah, di bagian app-nya, di bagian app, nah ini sudah kita nggak butuh button. Nah, di sini di returnnya cukup kita mau tampilin apa nih. Nah, misalkan kita akan tampilin, karena di sini mungkin satu baris saja ya, berarti kita tampilin login page-nya. Login page, yang mana sih page? Nah, import login page form login page. Nah, seperti ini. Kita coba lihat lagi di browser, ada error failed to resolve import woman. Nah, berarti ini ada di layout ya. Layoutnya ada di mana sih? Ada di sini ya. Sedangkan gambarnya ada di sini. Harusnya lompat masih satu, lompat satu, baru ke sini. Berarti coba kita ganti dulu. Import dari kurang satu lagi untuk lompat. Nah, aset baru di sini woman.svg. Nah, ini sama juga. Satu lagi, aset lamp svg. Nah, seperti ini ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini enggak tampil ya, ada masalah. Apa masalahnya? Saya juga enggak tahu. Kita coba cari tahu. Kita coba matikan ini dulu. Harusnya muncul sih ya. Bentar. Ini kita pakai teks aja biasa. Ya Allah, ini salah ya. Ya bener begini. Tes. Nah, misalkan seperti ini, nggak tampil juga. Berarti yang masalah ada di kita coba tes begini. Tes. Sebentar. Return tes. Ya Allah, ini salah ya. Sebentar, ini harusnya mungkin benar ya. Di sini tadi benar. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ini ya bedanya ya. Kalau ekspornya ini juga belum diekspor ya. Oh ya, ini ekspor cons ya. Ini harusnya kita pakai konstanta sama dengan seperti ini. Di sini export default login page seperti ini. Terus nah, harusnya seperti ini ya. Oke. Coba kita lihat di form login. Benar. Register page benar.
di bagian input benar. Nah, tinggal kita ganti di bagian app.jsx, kita pakai begini. Oke, ini harusnya hidup ya. Is declared but its value is never read. Kita buat auto import dulu ya. Kita install auto, ekstensinya auto import. React. Auto import yang mana ini, saya lupa ini. Auto import kalau yang ini bukan. Oh, yang ini ya, kita coba install dulu. Oke, sudah selesai. Kita kembali lagi ke sini, kontrol spasi. Nah, ini ya. Oh, kok ke sini? Kita pindah ke atasnya. Oke, sudah ya. Jadi masalahnya tadi ada yang kecil-kecil begitu ya. Nah, ini kok keliru. Form page login page, kok error. Include file name. Differs from file. Bentar. Login page. Bener sudah ya. Import login page from already include file name. Coba kita ganti login.
Oke, kita coba. Ini kita coba hapus dulu ya. 2 ini kita hapus. Kita bikin lagi login halaman login gitu aja ya. Nah, di sini halaman login, import form page halaman login. Oke. Ini kita coba lihat lagi. Nah, tampil ya. Cuman di sini kenapa jadi ngeblank ya? Apa ini yang putih nih? Ternyata woman ya. Bentar, berarti di sini ada di bagian layout ya, woman. Kalau ini kita buang, lampunya jadi putih juga ya. Oke, berarti ini ada masalah di bagian coba kita tutup dulu, Ctrl C, clear npm run dev. Aman ya, untung nggak dirubah-rubah ya. Sepertinya dari browsernya ini agak nge-lag ya. Oke, sudah aman ya, sudah aman harusnya ya. Terus gimana untuk yang register ya? Untuk yang register coba kita panggil di sini. Kita buat lagi file tadi ya, halaman register.jsx. Nah, kita copy aja ini ya biar cepat ya. Ini kita ganti halaman register, sedangkan di sini form register begini. Ini kita ganti juga form register. Terus di app coba kita panggil yang register ya, register. Di sini halaman register. Oke, gini aja. Ups, halaman register. Nah, ini sorry ya, namanya keliru, astagfirullahaladzim. Halaman yang di bawah halaman. Oke, kita ganti halaman yang di bawah biar sama. Untuk yang login yang salah tadi saya halaman, tadi halaman ya. Nah, ini ada error, berarti di sini halaman register. Benar sudah. Halaman, astagfirullah, halaman. Harusnya halaman register begini ya.
Jadi kita tinggal panggil ini, kita pendekin aja register begini ya. Nah, register. Oke, kita coba lihat. Nah, form register, tinggal kita coba lakukan layout untuk form register ya. Untuk register sama aja sih dengan out layout sudah selesai, halaman login sudah selesai, tinggal bagian fragment ya, fragment formnya ya. Kita copy aja di sini ya, untuk isinya aja ya. Dari return sampai tutupnya return kita copy aja. Bedanya untuk register nanti bukan login tapi register now gitu ya. Nah, untuk di sini daftar ya, daftar atau kita kasih register begini. Teksnya ini kalau mau dibuat proofs sih boleh ya. Kalau mau dia buat proofs, misalkan di sini proofs, di sini title sama title button text dan children from atau sama dengan proofs. Nah gini ya. Ya ada error ya, tar dulu, kita coba proofs. Oke, kita ke out layout lagi ya, ke halaman register. Nah karena form register tadi di sini ada proofs, ada title, berarti titlenya register, terus ada button textnya register now misalkan, terus ada children tadi ya, children berarti kita butuh begini ya, childrennya itu kita kasihkan ke isian teksnya ini. Nah ini kita ganti menjadi children, yang ini kita menjadi title, terus buttonnya kita ganti menjadi button text. Nah seperti ini ya. Oke, terus di sini ada childrennya, isi misalkan isi dengan lengkap formulir di bawah ini. Oke, nah ini masih ada masalah unexpected token di bagian form register. Nah unexpected token konstanta ya, konstanta seperti ini. Sip. Nah form register oke, seperti ini. Yang form login juga kalau mau dibuat seperti itu juga boleh, konstanta title button text dan children misalkan seperti ini. Di sini title, di sini button children, dan yang di sini button text. Nah coba buka halaman login dulu, berarti di sini ada titlenya sama dengan login, button textnya sama dengan login now,
terus childrennya misalkan apa tadi, silahkan login terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, ini sudah register, tinggal kita ganti ininya ya. Kalau register kan tidak perlu ini nanti ya, isi dengan lengkap formulir di bawah ini. Jadi kita coba modifikasi sedikit. Nah, di sini pertama kan biasanya orang daftar itu dimulai dengan full name ya. Di sini nama lengkap atau full name. Oke. Nah, karena kita save dulu. Nah, karena kita tidak butuh ikon ya untuk full name dan yang lainnya nanti tentu ya, berarti ukurannya, ukuran teks, ukuran input, ukuran apa tadi ya, ukuran input sama dengan, nah ini kita hilangkan untuk bagian ininya ya, bagian kirinya, px4 mungkin bentar, px4, jadi kan harusnya kan ada pl nya itu ya, kita buat px4 dan py nya 2. Nah seperti ini. Nah jadi tembus ke sini ya. Terus kita tidak perlu ikon nih. Nah karena kita tidak mana sudah ya. Nah kita nggak perlu ikon. Nah kita buang ikonnya dulu. Nah full name. Untuk password kita abaikan dulu, kita copy yang input form yang untuk full name. Terus ada lagi, nah kalau nggak ada childrennya seperti ini nih, bisa kita pakai slash biar tidak panjang-panjang. Nah ini juga, nah seperti ini. Terus ada username, teks juga, oh mungkin organization, di sini organization. Terus ukurannya sama. Terus ada lagi username. Nah ini juga sama, nggak perlu, kita copy aja dari atas. Yang terakhir adalah password. Di sini bintang. Oke, selesai untuk form register. Tinggal yang bawah ini bukan daftar di sini, tapi sudah memilih akun, login di sini. Nah, kita cek sip ya. Oke, misalkan di app-nya kita ganti login. Nah, di sini kan daftar di sini nih. Oke, loginnya login now. Kalau kita ganti register lagi, nah di sini register now. Sudah keren ya, jadi kita sudah pecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi menggunakan konsep atomic design ya. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan atomic design serta implementasinya. Kita selanjutnya akan membahas tentang routing ya, biar kita nggak perlu ganti-ganti di app ya. Nah, register, login, lagi pingin lihat register, ketik register, pengen lihat login, ketik login. Nah itu kan biar tidak seperti itu, harusnya tinggal klik-klik kita pindah halaman. Nah itu kita akan membahas tentang konsep routing di dalam React.js ya.
Nah, untuk konsep routing itu akan kita bahas di video berikutnya di series 4 insyaallah. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.